Selamat datang kembali di Frekuensi 90. Hari ini gua masih di hari yang sama tapi ingin melanjutkan pembahasan tentang dunia penerbangan. Dan tadi terakhir karena kamera baterainya habis jadi gue bikin video jadi 2 part ya guys. Masih bersama Kapten Rahmat. Tadi pembahasan terakhir masih sampai di MH370. Ya, selamat sore, selamat kembali ya. Selamat datang kembali gitu Cap. Ya, lebih santai kayaknya yang ini. Tadi terakhir masih membahas MH370 terakhir sampai kaptennya ya. Ya. Kaptennya tidak mungkin untuk melakukan misi bunuh diri massal karena menurut kapten keluarganya pun masih yang bisa dibilang baik-baik, backgroundnya juga orang benar gitu. Iya, dari track record yang kita tahu kan ya, dia seorang kapten yang baik, track record di Malaysia Airlines juga baik. Jadi saya kira hal-hal seperti itu mungkin tidak masuk akal deh kalau dia sampai harus melakukan hal-hal yang tidak terpuji begitu ya. Jadi ini mungkin sekali lagi masih menjadi misteri bagi semua orang. Mudah-mudahan nanti waktu yang akan bisa menjawab ya. Ya, secepatnya kita doakan lah ya. Terus kalau saya mau tanya, MH370 itu pasti di semua pesawat lah ya. Semua pesawat pasti ada black box. Nah, black boxnya ini apakah kalau suatu hari ditemukan apakah itu sudah expired atau bagaimana, Cap? Nah, sekali lagi kita tidak tahu ya kecelakaan pesawat itu sampai yang khususnya MH370 kan sampai sekarang belum tahu ya. Bisa saja sudah tidak berfungsi lagi karena mungkin impactnya terlalu besar ya. Bisa saja juga sudah tercontaminated dengan karena itu di bawah laut ya. Mungkin saja sudah terkontaminasi ya dengan algae aja apa sih itu? Apa yang makhluk-makhluk bawah laut itu ya? Ya, bisa saja ya. Jadi kita benar-benar nggak tahu apa itu pesawatnya jatuhnya, bagaimana impactnya besar nggak ya. Dan melihat waktu yang sudah hampir mungkin sudah 2 tahun lebih kali ya, lebih ya. 2014 itu. Ya, itu mungkin udah 5-6 tahun ya. Itu juga mungkin untuk menemukannya udah susah sekali ya. Jatuhnya mungkin udah ketutup pasir laut, di bawah laut ya, di bawah arus ya, yang sekian tahun mungkin sudah berapa ribu mil dari titik jatuhnya. Jadi itu ya sekali lagi mudah-mudahan lah waktu waktu yang akan bisa menceritakan kembali sebenarnya apa sih yang terjadi di MH370 itu. Ya, karena semua orang masih penasaran. Iya. Itu sampai sekarang masih menjadi pertanyaan besar bagi semua orang, khususnya bagi dunia aviasi ya. Ya, dan menurut Kapten, Malaysia Airlines itu sekarang infonya udah berganti nama ya, Cap? Kalau tidak salah itu sekarang investornya yang beli itu orang Jerman. Ya, dari salah satu perusahaan Jerman yang sudah mengakuisisi Malaysia Airlines yang namanya sekarang menjadi Malaysian Berhad. Jadi seperti udah diprivatisasi. Ya. Oke, berarti bukan milik negara Malaysia lagi, bukan BUMN lagi berarti. Mungkin bukan ya. Saya tidak tahu struktur dari perusahaannya bagaimana ya. Tapi yang saya tahu dia sudah menjadi Malaysia Berhad. Yang kita tahu kalau Berhad itu di Malaysia kan menjadi seperti private limited ya, kayak PT gitu ya. Jadi mungkin sudah bukan BUMN. Berarti impactnya sangat besar ya untuk kepercayaan orang yang apalagi kebetulan waktu Malaysia Airlines itu kejadiannya berturut-turut 2 kali ya. Dengan MH17 yang ditembak dengan tipe pesawat yang sama-sama Boeing 777 ya, pesawat besar begitu ya. Saat itu kepercayaan masyarakat ke Malaysia Airlines itu anjlok. Ya, orang takut naik pesawat itu. Ya, dan memang yang pengalaman saya ya, kalau ada kejadian di pesawat ya, accident apalagi yang fatal sampai memakan jiwa begitu banyak, kepercayaan masyarakat ke perusahaan tersebut itu lama baru hilang ya, mungkin sampai 1-2 tahun orang baru pede untuk terbang kembali perusahaan yang mengalami kecelakaan itu. Ya, jadi impactnya ke komersial itu cukup besar. Makanya ya saya percaya perusahaan penerbangan dimanapun di dunia ini
berlomba-lomba memberikan rasa keamanan yang begitu baik. Mereka selalu mempromosikan keamanan. Karena itu yang menjadi daya jualnya gitu. Esensinya untuk dunia penerbangan. Iya, itu yang menjadi daya jualnya. Ya. Seperti kita lihat mungkin di dunia ini yang paling top Singapore Airlines punya track record, walaupun mereka pernah kecelakaan. Ya, tapi mereka punya track record yang baik ya. Punya service yang begitu baik ya. Saingannya mungkin saat ini Emirates, Qatar ya. Nah, itu juga mereka punya track record yang sangat-sangat baik. Jadi saya kira begitu satu kecelakaan itu dampaknya itu sangat-sangat merugikan perusahaan itu. Ya, itu apalagi dengan kejadian yang masih misterius gini pasti ya. Jadi seolah-olah company itu tidak bisa mempertanggungjawabkan, tidak bisa memberikan satu jawaban ke korban yang tentunya menjadi pandangan umum ya. Wah, gimana nih pesawat ini nggak tanggung jawab nih, kecelakaannya ini nggak jelas gitu loh. Ya, jadi dan memang dan saya yakin tidak ditutup-tutupi sih sama Malaysia Airlines, tapi mereka memang juga tidak punya sumber untuk menjelaskan ke orang apa yang terjadi gitu loh. Itu faktanya ya memang. Ya itulah makanya. Nah, tapi dari black box itu memang ada masa expired atau gimana, Cap? Kalau kita bicara ke black box sekarang? Tidak secara teknisnya. Tidak secara teknis ya. Tapi kan sekali lagi keutuhan dari black box itu kan tergantung ke impact jatuh, berapa besar impactnya, berapa ya, terus jatuhnya di mana. Seperti ini kejadian di MH370 ini kan jatuhnya di laut. Ya sekali lagi di laut sampai sekian tahun ya, mungkin berkarat ya, dimakan air laut yang begitu asin ya. Jadi mungkin sangat-sangat mempengaruhi. Mungkin sudah banyak itu LG apa sih itu lumut dan lain-lain ya. Ya. Jadi bisa saja nanti kalaupun di satu waktu ketemu, mungkin saja sudah tidak bisa memberikan hasil apa-apa ya. Ya, dan kalau pesawat itu jatuh gitu, Cap. Pesawat jatuh, apa sih yang memancarkan sinyalnya itu? Apakah itu langsung dari black box-nya apa ada benda lain, Cap? Iya, di pesawat kita hampir setiap pesawat dilengkapi yang namanya ELT, Electronic Localized Transmitter ya. Yang itu akan hidup secara otomatis kalau alat tersebut mengalami impact dengan tekanan sekian gitu loh. Nah, itu akan secara otomatis akan hidup dan memancarkan signal SOS lah ya. Nah, tapi itu juga dalam waktu tertentu karena dia memakai daya baterai. Jadi kalau untuk waktu yang terlalu lama mungkin daya baterainya habis ya, hilang juga ya. Mungkin. Seperti kejadian-kejadian ini kan sekarang ya orang dengar suara ping katanya ya. Itu mungkin baterainya masih kuat. Tapi kalau nggak ditemukan dalam waktu tertentu, udah habis, udah nggak ketemu lagi karena daya baterainya juga udah habis. Jadi yang habis berarti dari yang benda itu tadi, bukannya black box-nya. Black box itu hanya berisi data. Jadi ada FDR, ada CVR ya, ada juga flight data recorder dengan cockpit voice recorder. Cockpit voice recorder itu merekam pembicaraan awak kokpit. Ya, sementara FDR itu flight data recorder itu merekam data-data teknis dari pesawat itu. Contohnya mungkin parameter engine-nya, ya, ketinggiannya, kecepatan dan lain-lain. Nah, itu kan semua dalam berbentuk data ya, yang harus diolah dulu. Kalaupun begitu dapat, tidak bisa langsung kita buka. Itu hanya bisa dibuka di negara-negara tertentu, dan itu harus dianalisa. Ya. Dan saya percaya kayak di Indonesia ada kejadian apa-apa, itu KNKT walaupun sudah mendapatkan black box atau yang isinya CVR maupun FDR itu ya mereka perlu waktu berbulan-bulan untuk menganalisa itu. Ya, langsung. Kita tidak bisa memberikan satu konklusi sebelum mendapat data yang dari segala sumber deh. Yang benar. Terus kalau kita tadi udah bicara SOP pesawat, komunikasi dengan tadi ATC, kita udah bicara juga MH370, misteri, black box. Nah, sekarang masa pandemi ini
apa impactnya buat dunia penerbangan, Cap? Khususnya Kapten seorang pilot? Wah, pandemik ini memberi dampak yang sangat-sangat besar ke dunia penerbangan, ya. Di mana awal-awal pandemik kan banyak negara yang menutup diri, lockdown. Ya, jadi ya kita tidak bisa terbang kemana-mana. Kita mau terbang ke Singapura, Singapura lockdown. Kita mau terbang ke Malaysia, mau kemana, lockdown. Ya, dan sejalan dengan waktu pandemik di dunia ini malah bukan berkurang, malah bertambah. Minat orang untuk terbang juga berkurang karena takut terinfeksi oleh COVID. Ya. Terus juga karena dampaknya juga ke ekonomi, banyak usaha yang tidak jalan. Jadi ya buat pedagang, businessman, mereka juga tidak Travel ya. Tidak punya rencana ataupun agenda untuk traveling karena biasanya dia mungkin mau ngurus sesuatu ke kota ini sekarang nggak ada karena usahanya mundur ya. Jadi ya saya kira salah satu usaha yang mendapat dampak paling besar ya dunia penerbangan ini. Di tempat saya bekerja saat ini waktu pandemik itu sampai sekarang itu kita hanya bisa kembali lebih kurang sampai saatnya hanya 30% dari saat kita normal. Jadi misalnya contohnya waktu normal kita terbang 100 flight per hari, sampai saat ini hanya 30 flight per hari. 30%. Ya, awal-awal pandemik itu malah nol. Wow. Awal-awal pandemik itu waktu lockdown di mana-mana itu malah nol, pesawat itu nggak ada yang terbang. Sejalan waktu sudah agak ke belakang ini udah mulai ya. Karena ada pelonggaran ya, juga pelonggaran dan lain-lain, tapi itu masih sampai 30%. Waktu akhir Desember menjelang Natal dan Tahun Baru memang ada kenaikan yang signifikan. Tapi itu kan sifatnya seasonal. Ya kan, cuma kebetulan long weekend hanya dipakai untuk itu, setelah itu nggak ada lagi. Ya, kembali ke Januari memang waktu saat-saat normal juga, Januari hingga April itu di-considered sebagai low season. Nah, orang habis liburan ya. Memang kalau waktu saat normal juga antara Januari ke Maret April itu ya dianggap low season. Nah, hanya ketolong waktu itu ya, kalau waktu normal, saya cerita waktu normal ya, mungkin ada beberapa kota yang bisa load factornya lebih banyak. Contohnya kalau ada masa ziarah kuburan orang Cina yang apa istilah Cengbing. Nah, itu di kota-kota tertentu itu wah loadnya padat sekali. Contohnya misalnya ke Medan, ke Pontianak ya, yang dominasinya banyak WNI keturunan. Wah itu load factornya banyak. Nah, itu tiket juga bisa naiknya, harganya lumayan signifikan sekali. Waktu Anda terbang ke Medan waktu masa normal mungkin cuma 1 juta, kalau masa-masa itu bisa sampai 2,5 juta. Ya itu waktunya untuk airline untuk menutup revenue-nya, menutup keuntungannya dari low season itu deh. Nah, kalau sekarang kita bicara pandemi COVID-19 dibandingkan mundur jauh ke belakang dengan bisa dibilang pandemi tapi nggak separahnya COVID ya, SARS. Oh, SARS. Ya. Dunia kan kaptennya udah ngalamin nih semuanya. Lebih parah mana, Cap? Oh, SARS itu hanya berdampak ke 1-2 negara kecil ya, kayak yang paling belum pandemi hitungannya ya. Jadi waktu itu yang paling parah kalau saya nggak salah Hong Kong. Jadi Hong Kong airport tuh sempat ditutup 3-1 minggu ya. Sama sekali nggak ada flight. Tapi dampak ke kita sama sekali nggak. Saya waktu itu udah terbang tapi ya kita nggak merasakan ini kok, saya terbang normal. Ke luar negeri masih bisa ya? Iya masih nggak ada pengaruh kok. Ya, tahun ajaib sekali ini ya 2020 kalau ini yang COVID ini benar-benar global, seluruh dunia sampai ke Europe, ke Amerika, Australia, ya Asia apalagi ya. Tapi waktu SARS itu saya sama sekali nggak merasa terpengaruh. Saya punya jam terbang ya, hari kerja itu nggak berkurang sama sekali waktu SARS itu. Nah, kalau sekarang berarti banyak waktu-waktu senggang karena nggak terbang ya, Cap? Oh iya, saya kebetulan. Apa aja yang Kapten lakuin nih waktu-waktu senggangnya nih? Ya hanya banyak berolahraga di rumah saja. Banyak berolahraga, ya, nonton TV, ya, jalan-jalan. Itu jalan-jalan juga terbatas ya karena PSBB ya, nggak bisa kemana-mana. Temen yang mau diajak jalan juga nggak ada, pada takut juga. Jadi paling ya berolahraga. Benar ya, itu yang penting nyehatin diri dalam masa-masa sekarang. Nah,
Tapi nih sekarang kalau biasa berarti kan sekarang kapten bisa dibilang nggak terbang. Memang kalau normal itu seorang kapten atau ya orang-orang yang bekerja di dunia penerbangan lah, memang ada jam maksimal ya, maksimal jam terbang itu ada kalau berapa maksimal itu? jam kerja, ya kita itu sebagai seorang pilot komersial, kita juga dibatasi oleh limitasi tertentu. Sekali lagi itu untuk alasan keselamatan, untuk supaya pilot yang bertugas itu selalu fit, ya, tidak kecapean, tidak fatigue. Jadi kita itu dibatasi untuk terbang maksimal 9 jam per hari. Per hari, oke. Dan 30 jam per minggu. Dan 110 jam per bulan. Oke. Atau 1050 jam setahun. Jadi kalau kita rata-ratakan terbang 1050 jam per tahun, ya rata-rata kita terbang sekitar 80 sampai 85 jam per bulan. Tapi di airline yang kadang-kadang rutenya padat, ya mereka bisa saja terbang maksimal 110 jam, 105 jam. Tapi dengan cara begitu nanti pilotnya itu di bulan-bulan ke-10 ke-11 udah nggak bisa terbang lagi. Karena sudah dapat limitasi tahunannya udah kena. Nah, biarpun kalau as a captain personal gitu mau untuk terbang lagi nggak dikasih. Yang menyatakan Anda sehat kan Anda sendiri. Oke. Ya kan, saya udah terbang 1100 jam nih. Udah terbang 1050 jam nih. Tapi saya masih sehat. Yang mengatakan sehat kan Anda sendiri. Iya. Ya kan, padahal Anda udah capek, Anda nggak tahu. Makanya itu peraturan dibuat untuk sekali lagi alasan keselamatan deh. Supaya kru yang bertugas selalu fit. Iya. Selalu dalam keadaan sehat. Itu berlaku buat cabin juga dong, cabin kru juga. Buat cabin ada juga, tapi saya lupa ya. Tapi limitasinya itu mungkin lebih banyak. Lebih banyak mungkin kalau kapten untuk pilot 1050 mungkin mereka 1200. Tapi saya sekali lagi saya benar-benar nggak ingat limitasinya dari cabin kru. Cuma saya percaya itu ada juga limitasinya. Seperti harian, mingguan, bulanan tetap ada. Itu berlaku untuk aircrew. Oke. Nah, sekarang topik agak lebih santai. Cerita-cerita dong kayak pengalaman apa aja sebagai kapten, ada yang mungkin yang ngeselinnya, yang nyenenginnya, pasti yang nggak bisa lupa gitu. As a captain sampai hari ini gitu. Pasti ada nih. Saya secara pribadi tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh ya. Ya kalau delay, penumpang marah-marah itu normal lah ya. Tapi kalau sampai yang ekstrim nggak pernah ya. Saya juga tidak pernah mengalami kalau terbang itu ada insiden dalam pesawat, penumpang ngamuk atau apa di dalam penerbangan itu. Saya juga tidak pernah mengalami. Saya pernah mengalami 2 kali saat terbang penumpang meninggal di atas pesawat. Ya, saya ingat dulu itu waktu saya terbang dari Surabaya ke Balikpapan malam hari lagi. Ya, pas kita sudah desain, dia mulai turun. Salah satu awak kabin kami ke kokpit melaporkan ada penumpang yang meninggal. Saya bilang, kamu tahunya meninggal dari mana? Dia dipanggil-panggil nggak bisa. Kebetulan terus di-announce sama kabinnya, kebetulan ada dokter. Jadi dokternya yang memverifikasi kalau dia sudah meninggal. Penumpang dokter gitu ya. Ya, ada dokter yang ikut dalam penerbangan itu ya. Tapi karena kita udah mulai desain ke Balikpapan ya, saya nggak balik ke Surabaya, saya terusin saja. Nah, cuma kita report ke ground ya, ke bandara di Balikpapan waktu Sepinggan, memberitahukan kalau ada penumpang meninggal. Jadi mereka udah siapin ambulans, dokter, kepolisian. Karena itu ya harus diverifikasi kenapa dia meninggal. Jangan keracunan atau meninggal karena hal-hal yang alami, mungkin serangan jantung. Ya, tapi saya pernah mengalami itu. Tapi ya sekali lagi kita ikuti aja prosedur yang ada. Ya, penumpang yang meninggal karena udah mulai desain ya kita ikat pinggangnya, suruh keluarganya nemenin di samping karena baru meninggal kan badan masih panas, nggak perlu takut lah. Badannya masih panas kok. Ya itu saya pernah ngalamin. Entah hal-hal lain nggak ada yang signifikan ya. Sekali lagi kalau soal delay biasalah. Ya biasa. Penumpang ngamuk-ngamuk udah biasa kayak. Udah biasa, udah kita hadapi biasa. Tapi biasanya penumpang itu ngamuk sejauh pengalaman saya ya. Itu karena
lack of information saja. Ya. Gimana? Tapi kalau Karena kita kurang terangin informasi dengan ya. baik, kenapa kita delay, karena alasannya ini, pada umumnya mereka bisa terima. Ya, cuma yang kadang-kadang buat mereka marah itu mungkin keterlambatan dari ground personal ya, untuk memberikan alasan. Pesawat itu di-delay 1 jam. Iya, karena apanya? Ya kenapa gitu. Ya, tapi kalau biasanya yang saya hadapi itu, kalau penumpangnya setelah dikasih tahu penjelasannya, mereka bisa nerima kok. Bisa ya. Iya. Iya, karena ya demi keamanan dan Oh iya, keselamatan iya, lagi nomor iya. Kita satu juga pastinya. tidak tidak mau ya mendelay pesawat kalau tidak ada alasan yang ya saya juga pengen cepat-cepat selesai kerja, Iya. pulang ke rumah, tidur istirahat ya. Kenapa saya sengaja mau delay pesawat 2 jam 3 jam? Itu pasti ada alasan yang memang signifikan. Iya. Nah, kalau mengemudi pesawat itu jarak pandang yang aman untuk kapten itu berapa jarak pandang? Visibility-nya berapa kilo itu, Captain? Oh, itu tergantung dari bandaranya masing-masing. Oh, gimana tuh? Jadi Makanya nih. ya kalau di atas ya kita tidak pernah memperhitungkan visibility ya, karena di atas kan biasanya clear ya, kalaupun ada awan itu kelihatan di radar. Jadi setiap bandara punya limitasi jarak pandang tertentu. Ya. Jadi di daerah umumnya yang umum saja ya. Kalau daerah bandaranya yang tidak banyak gunung-gunungnya, yang flat area, mungkin biasanya jarak pandangnya lebih jauh. Ya. Tapi kalau airport kayak Manado yang ada di lembah gitu ya, itu pasti jarak pandang untuk landingnya itu untuk mendarat itu lebih dekat ya. Dan itu juga itu semua sudah tergantung ke kontur dari bandara itu masing-masing. Tapi itu pengaruh untuk seorang pilot gitu, Cap, ya. Jarak pandang itu harus jelas berapa kilo minimalnya. Itu harus Enggak. Soalnya ya kita kalau terbang untuk mendarat di satu kota atau satu tujuan tertentu kan kita sudah punya yang namanya approach chart. Ya, approach chart itu memuat metode-metode ya dari approach yang harus kita buat. Oke. Jadi sudah ada di situ tuh cara-caranya untuk kita landing di bandara ini, checkpointnya ini, ketinggian di sini harus berapa tinggi, kecepatannya berapa. Di situ itu sudah ada. Nanti tapi jarak-jarak tertentu di approach tertulis kok. Minimum visibility misalnya 500 feet. Yeah. Jadi kalau begitu kalaupun nanti dilaporin hujan deras, tapi visibility 3.000 feet ya, berarti kita aman. Ya kan, walaupun hujan deras. Karena minimum kan 500 feet. Nah, sampai kalau misalnya kadang-kadang banyak juga dilaporkan visibilitas bagus 2000 meter. Tapi waktu kita approach rupanya tidak. Nah, sampai minimum 500 nggak kelihatan ya kita wajib untuk istilahnya go round. Kita tidak boleh landing. Ya kita harus go round. Nah, kadang-kadang nggak hujan. Tapi pagi-pagi banyak kabut. Ya, itu bandara itu ketutup sama kabut. Tapi nggak hujan. Itu juga pengaruh karena kita nggak bisa landing. Jarak pandangnya nggak nyampe. Walaupun nggak hujan, cuacanya bagus, tapi kita nggak bisa landing. Kita nggak mungkin landing. Nah, itu semua dibatasi sama limitasi dari airport yang kita tuju. Jadi itu beda-beda. Tiap airport punya ini. Ya kadang-kadang visibility bagus. Ya, jelas dari 10 km saya udah kelihatan runway kok. Tapi kita tidak bisa landing karena anginnya terlalu kencang. Crosswind-nya kan kita punya batas-batasan tertentu ya. Crosswind dari kiri atau kanan maksimal sekian puluh knot. Ya, tailwind istilah angin dari buritan. Ya, sekian knot. Kalau lebih dari itu kita tidak boleh landing. Walaupun cuacanya bagus, kelihatan panas. Nggak ada kabut, nggak ada apa, landasan kelihatan jelas. Tapi kalau tailwind dari belakang mungkin 50 knot misalnya, ya kita tidak boleh landing. Konsekuensinya kalau angin dari belakang kencang, kita perlu landing roll yang lebih panjang. Jangan-jangan landing runway-nya nggak cukup. Oke. Ini pengetahuan bagus iya. nih. Buat orang-orang yang nonton pengetahuan bagus. Iya, lebih ngerasa safety kalau memang seorang kapten. Jangan kaget kalau misalnya kita mau landing tiba-tiba nggak jadi. Padahal wah ini cuacanya bagus, nggak hujan, panas, kenapa nggak landing kaptennya ini?
Mungkin dia itu sekali lagi crosswind-nya angin dari kiri kanan terlalu kencang, angin dari belakang terlalu kencang, ya kita abort untuk landing, kita muter lagi sekali gitu loh. Cari safe-nya. Cari safe-nya aja, itu nomor satu masalahnya. Nah, Cap, bisa jelasin ke saya dan orang-orang yang nonton nih, Cap, kenapa kalau take off dan landing itu kaca jendela harus terbuka pertama, kedua nggak boleh recline the seat, terus kalau malam kenapa lampu dimatikan pada saat landing dan take off? Sekali lagi itu semuanya untuk alasan keselamatan ya. Satu persatu tuh dijabarin, Cap. Kalau untuk seat recline ya, itu hanya untuk menjaga-jaga. Misalnya kita gagal take off, ya berhubung sesuatu hal ya, kita gagal take off, mungkin technical problem, bisa saja engine-nya terbakar atau apa saja ya, landing gear-nya collapse misalnya, patah ya, pesawat tergelincir ya. Nah, dengan tidak memundurkan kursi ke belakang, kalau diperlukan untuk evakuasi kan pasti orang mau buru-buru. Kalau Anda mundurin kursi ke belakang, orang belakangnya nyangkut gitu loh, nggak bisa berdiri kesian. Sama juga Anda waktu mau terbang disuruh tidak mengeluarkan meja, karena nanti kalau tiba-tiba ada keluar meja terus tiba-tiba ada evakuasi, Anda panik, Anda kan terhalang. Ya, jadi itu satu alasan untuk seat tidak di recline kalau you mau take off, hanya menjaga-jaga. Kalau kita abort take off, tidak ada masalah untuk tidak menghalangi orang di belakang. Kalau untuk window shade ini ya, itu sekali lagi ke asal keamanan. Kalau kita gagal take off, pesawat tergelincir ke kiri atau ke kanan, ya, atau pesawat terbakar, dengan tidak ditutupnya shade, Anda kan bisa lihat keluar dengan jelas. Saya harus kemana nih? Kalau di sebelah kanan tempat saya duduk ada api, ya saya lari ke kiri. Kalau Anda tutup kan Anda nggak tahu. Dan itu juga berhubungan dan kalau terbang malam, lampu cabin dimatiin, ininya tidak boleh tutup. Sekali lagi kalau Anda gagal take off, ada api, ya, atau pesawatnya miring, ya, Anda kalau ada lampu silau ke depan, Anda hanya melihat bayangan Anda sendiri, Anda nggak lihat ke depan. Tapi kalau dengan ruangan di sini lebih gelap dari yang di luar, Anda akan bisa melihat keluar lebih jelas. Jadi itu hanya alasan-alasannya itu saja. Ya, itu simple tapi penting ya. Itu sekali tidak berhubungan dengan performance pesawat. Ada banyak saya dengar dari teman-teman saya yang memberi asumsi, kalau mau terbang itu lampunya dimatiin supaya pesawatnya lebih kuat tenaganya. Bukan, nggak ada hubungannya. Banyak yang bilang begitu. Nggak ada berhubungan ke performance-nya, nggak ada. Nah, banyak yang ini karena mau perlu tenaga lebih besar, makanya listriknya dimatiin dulu. Tidak. Nah, terus yang terakhir, kalau nggak boleh nyalain HP, harus tahu HP zaman sekarang di airplane mode, itu kenapa, Cap? Karena sekali lagi ya, itu mengganggu komunikasi kah dengan ATC atau gimana? Iya, satu komunikasi, satu navigasi. Ya, HP ini kalau Anda coba mancarin di depan TV, goyang ya, layarnya. Ya, bayangin kalau sekian ratus orang menghidupkan HP dalam waktu yang bersamaan. Karena pesawat-pesawat baru sekarang rata-rata sudah pakai digital. Dulu pesawat-pesawat yang sudah generasi sebelumnya masih pakai analog. Mungkin waktu itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi pesawat baru ini sekarang pakai digital. Kita punya monitor di cockpit itu udah kayak komputer, pakai LCD, liquid crystal display ya, pakai LCD. Nah, itu sangat berpengaruh. Begitu juga komunikasi, frekuensinya bisa mengganggu. Kalau sebenarnya to be honest ya, 1-2 orang pakai sih nggak akan berpengaruh apa-apa. Cuma jangan dianjurkan lagi. Benar itu dia. Diperbolehkan sekian ratus orang mancarin signal yang begitu kuat dalam waktu yang bersamaan, tentunya akan berpengaruh ke baik komunikasi maupun navigasinya, display itu. Benar. Sebenarnya kalau aturan itu nggak dibuat ya akan semuanya ngegampangin aja. Pikir ntar cuma 1-2 orang aja, 2 orang aja. Lalu ntar lama-lama jadi banyak. Kadang-kadang terus terang kadang-kadang saya di kokpit perlu sesuatu ke kantor, kita panggil pakai radio nggak bisa, kebetulan sibuk, ya saya pakai HP juga kok, telepon ke groundnya, Mas minta tolong dokumen ini diantar atau apa ya, kita pakai, ya nggak apa-apa kok Mas. Kalau 1 orang, tapi kalau kita dilarang semua orang pakai, ya sekali lagi mungkin sangat berpengaruh. Makanya yang penting safety first lah, itu dia. Sekali lagi ya.
as conclusion dari pembicaraan kita hari ini ya, commercial flight itu yang nomor satu itu pasti safety. Kenyamanan itu nomor 2 nih. Safety yang paling penting. Jadi dan saya percaya setiap perusahaan penerbangan yang ada di domestik di Indonesia ini ataupun di luar sama filosofinya itu prinsipnya safety deh. Kalau komersial pasti safety dulu. Keselamatan. Itu yang paling penting. Kacamata kuda tuh ya, keselamatan aja pokoknya. Siap. Nah, terakhir nih permintaan selaku podcaster yang kepo. Coba dong bikin announcement. Kita kapten lagi penerbangan Jakarta mana lah, Jakarta Singapura kayak Jakarta mana. Saya co-pilotnya gitu. Ayo, biasanya kalau standar dari perusahaan kita begini ya. Selamat sore para penumpang kami yang terhormat. Di sini kapten ada dari ruang kemudi. Nama saya Rahmat Hasanuddin dan pada sore hari ini saya terbang bersama First Officer Felix dan pimpinan awak beserta seluruh awak kabin petugas mengucapkan selamat datang di atas pesawat bla 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 ya dengan nomor penerbangan bla 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 tujuan Jakarta ke Singapura. Penerbangan kita ke Singapura akan kita tempuh dalam waktu sekitar 1 jam dan 40 menit dan direncanakan kita akan terbang pada ketinggian 36.000 kaki atau lebih kurang 10.500 meter di atas permukaan laut. Dari laporan cuaca yang kami terima, cuaca di sepanjang dari penerbangan kita cukup baik maupun cuaca di Bandara Changi dan tentunya atas nama penerbangan ini kami mengucapkan terima kasih atas pilihan terbang bersama kami dan saya akan kembali menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian waktu ketibaan dan cuaca terakhir di Bandara Changi Singapura sebelum kita mulai meninggalkan ketinggian jelajah kita. Atas nama penerbangan ini kami ucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat terbang, terima kasih. Kira-kira begitu biasanya. Wah, siap. Biasanya kira-kira begitu. Ngerasain jadi co-pilot juga akhirnya nih, saya nih. Saya lagi sibuk ngecek engine berarti tadi ya. Nah, udah, pokoknya thank you nih Cap buat waktunya sama-sama. hari ini. Saya doain semoga Kapten selalu diberi keselamatan, Amin. selalu diberi kesuksesan dalam dunia penerbangannya dan semoga cepat kembali normal dan mendapat banyak jam terbang lagi ya Cap ya. Penting sehat nomor 1 dan selamat terus. Iya, terima kasih juga atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat buat yang mendengarkan. Sukses juga atas podcastnya ini. Siap. Semoga bisa banyak orang yang nonton dan teredukasi dari pembicaraan kita hari ini ya. Iya, harapan kita begitu. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Saya gua closing dulu. Jangan dikemana-manain kameranya. Thank you guys for watching. See you on the next video karena di frekuensi 90 kalian pasti akan disuguhkan dengan tayangan-tayangan yang menghibur, mengedukasi dan berfaedah tentunya. Gua Felix si podcaster kepo dan Rahmat Hasanuddin. Say goodbye to you all and see you on the next video. Bye-bye. Sampai jumpa. Sip. Wah. Keren.